Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Salawat serta salam, marilah kita sanjung agungkan kepada Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengambil Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Etis. Langsung saja ke pemaparan materi, dipersilahkan untuk para penyaji memaparkan hasil diskusinya. Oke, yang pertama A, memperhatikan lingkungan etis. Terlibat dalam pemikiran tingkat kedua tentang lingkungan etis kita, bagi banyak orang bukanlah praktik yang umum. Para filsuf selalu memikirkan tentang lingkungan etis ketika, walaupun tidak digunakan terminologi tersebut, seringkali berkonsentrasi pada yang pertama pada gagasan tentang benar dan salah, yang kedua gagasan tentang kesejahteraan pribadi, yang ketiga konsepsi tentang keadilan dan sebagainya. Yang B, perubahan dalam lingkungan etika. Ketika kita merenungkan lingkungan etis, salah satu hal yang paling jelas mengenai lingkungan etis adalah kecenderungannya untuk berubah. Contoh-contoh traumatis mengingatkan kita itu betapa rapuhnya lingkungan etika, seperti lingkungan alam, bisa berubah menjadi seperti itu. Tetapi kita bisa mengamati lebih sedikit perubahan yang traumatis dan sedikit demi sedikit di sekitar kita selama hidup kita. Baik, yang selanjutnya C, mengevaluasi lingkungan etika. Ketika kita mengevaluasi suatu tindakan sebagai benar atau salah, C. Mengevaluasi lingkungan etika. Ketika kita mengevaluasi suatu tindakan sebagai benar atau salah, atau suatu keadaan sebagai baik atau buruk, atau ketika kita memilih kualitas seseorang untuk dipuji atau dicela, kita mengambil tindakan dalam lingkungan etis kita. Dengan menggunakan ide yang tersedia, dengan cara ketika melihat ke masa depan, kita dapat mempertimbangkan dari sudut pandang lingkungan etika kita saat ini. Apakah menurut kita perubahan tertentu akan membawa dampak yang lebih baik atau justru yang lebih buruk? Selanjutnya, mengubah lingkungan etika. Mengubah lingkungan etis saat ini menarik perhatian pada keterlibatan kita secara aktif dalam perubahan tersebut dibandingkan secara pasif mengalaminya. Mengakui bahwa lingkungan etika memang berubah bukan berarti kita dapat secara sadar dan sengaja mengubahnya. Dan menganggap perubahan ini membaik atau memburuk tidak berarti kita bisa melakukan apapun untuk meningkatkan atau membalikan perubahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, tanggung jawab terhadap lingkungan etis. Istilah bertanggung jawab. Sarannya di sini adalah bahwa bertanggung jawab terhadap lingkungan etis kita didistribusikan dengan cara yang sama. Kita dapat melakukan banyak hal kecil yang membuat perbedaan terhadap lingkungan etika kita. Namun, ada beberapa bentuk tindakan terhadap lingkungan etika yang hanya dapat dilakukan secara kolektif. Kemudian, standar untuk mengevaluasi lingkungan etika. Standar inklusivitas, anti-diskriminasi, bahwa lingkungan etis yang baik adalah sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang dikecualikan dari manfaatnya karena siapa mereka. Orang-orang Romania tidak memperoleh apapun dari hal tersebut, atau karena mereka kehilangan jauh lebih banyak daripada yang mereka diperoleh dari hal tersebut. Namun karena mengingat sejumlah hal,
Dari rangkaian pemikiran utama dalam lingkaran tersebut, mereka tidak dapat melihat diri sendiri dan tidak dapat diharapkan untuk melihat diri mereka sendiri. Selanjutnya G, pentingnya keberagaman dalam lingkungan etika. Ada aspek keberagaman yang dapat dikatakan harus diterima baik oleh orang-orang yang percaya pada kebenaran etika objektif maupun bagi mereka yang spektif terhadap objektivitas etika. Selanjutnya, melawan lingkungan etika dan dimensi. Pada saat yang sama, kita semakin menyadari bahwa sumber daya moralitas dalam arti sempit sulit diterapkan pada hubungan kita dengan hubungan alam, atau karena gagasan tentang tugas, kewajiban, dan hak pada dasarnya adalah gagasan yang terbentuk dalam dunia interaksi antar manusia. Namun ada cara berpikir lain mengenai hubungan manusia dengan lingkungan alam. Track 1993, Cooper dan Palmer 1998. Baik, telah sampai di ujung pembelajaran. Saya akan menyimpulkan keseluruhan dari materi yang kami paparkan pada hari ini, yakni pemanfaatan sumber daya setiap kali kita melakukan evaluasi etis, memikirkan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Tidak seperti beberapa sumber daya lingkungan alam, sumber daya yang terkandung dalam lingkungan etis tidak akan pernah habis karena sumber daya tersebut terdiri dari yang pertama, gagasan, kemudian yang kedua kosakata, yang ketiga pendapat, dan sebagainya. Namun, kita akan melihat nanti bahwa sumber daya tersebut dapat dilemahkan dengan cara yang berbeda. Baik, demikian pemaparan materi pada siang hari ini. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.